Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halilur Rahman dengan NIM H0712111082. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Adapun capaian pembelajaran yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, mampu mendefinisikan istilah proses bisnis. Yang kedua, mampu mengidentifikasi berbagai sistem yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis dalam suatu organisasi. Yang ketiga, mampu menjelaskan sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Dan yang keempat atau yang terakhir, mampu menjelaskan bagaimana manajemen proses bisnis dan pekerjaan rekayasa ulang proses bisnis. Jadi yang pertama itu istilah proses bisnis. Keberhasilan bisnis adalah tujuan akhir bagi setiap wirausahaan. Meskipun satu langkah yang salah dapat menjadi masalah besar dan itu mungkin menghabiskan banyak uang untuk memperbaiki kesalahan tunggal itu. Itulah mengapa pentingnya merencanakan dan merancang proses bisnis agar seluruh alur berjalan dengan benar. Proses bisnis adalah tentang langkah-langkah yang tepat untuk memainkan peran penting dalam memberikan penawaran kepada pelanggan. Proses bisnis juga adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Setiap pemangku kepentingan melakukan tugas khusus yang menjadi spesialisasi mereka untuk mencapai tujuan konkret. Langkah-langkah ini sering diulang berkali-kali oleh banyak pengguna dengan cara standar dan dioptimalkan. Yang kedua, sistem yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis. Pertimbangan yang paling penting adalah kemudahan penggunaan sistem pendukung keputusan. Dengan kata lain, ini adalah fungsi yang memungkinkan orang non-teknis untuk menanganinya secara langsung. Masalah terbesar dan yang paling parah dengan komputer adalah ketidakefisiensian atau ketidakstabilisasian mereka dan ketidakmampuan mereka yang benar-benar membutuhkan data untuk memproses komputer secara langsung. Kemampuan untuk mengakses informasi tidak boleh dibatasi hanya pada sebagian organisasi atau manajemen serta kelompok ahli tertentu. Sebaiknya sumber daya harus didistribusikan ke semua orang dan bagian organisasi yang membutuhkannya. Tanpa akses yang luas, kemampuan sistem pemrosesan terdistribusi canggih tidak akan dimanfaatkan seperti sebelumnya. Bersedia dengan metode perancangan aplikasi sebelumnya, sistem pendukung keputusan yang ideal tidak boleh menjadi sistem dalam arti yang sebenarnya. Sebaiknya itu harus menjadi generator pendukung keputusan yang mudah beradaptasi, yang dapat dengan mudah digunakan oleh para profesional untuk dengan cepat merancang penelitian dukungan data yang cocok untuk tugas keputusan tertentu. Adaptasi ini harus memungkinkan perubahan desain yang cepat jika desain tersebut tidak benar-benar sesuai dengan gaya dan kebutuhan pengumpulan informasi secara pribadi. Yang kedua, sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disingkat ERP adalah istilah bahasa Inggrisnya. Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengoptimalkan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Sejarah ERP berkembang dari Manufacturing Resource Planning atau MRP, di mana MRP sendiri adalah hasil evolusi dari Material Requirement Planning atau MRP yang berkembang sebelumnya. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan inventory, penggapalan, invoice, dan akuntansi perusahaan. Ini berarti bahwa semua sistem ini akan membantu mengontrol aktivitas bisnis secara penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. Yang terakhir, manajemen proses bisnis dan pekerjaan rekayasa ulang proses bisnis. Manajemen proses bisnis adalah bagian dari manajemen operasi yang mengkaji peningkatan kinerja perusahaan mencapai proses bisnis yang telah dikelola dengan maksimal, atau dengan kata lain sebagai proses optimal. Proses BPM akan memungkinkan
organisasi dapat berjalan secara lebih efisien, efektif, serta mampu berubah dan mempengaruhi biaya dan pendapatan sebuah organisasi. Hal ini tentu bertolak belakang dengan pendekatan manajemen hierarki versi lama yang berfokus secara fungsional. Proses merupakan aset penting dalam BPM. Sebuah organisasi dapat dipahami, dikelola, dan dikembangkan untuk memberitahukan produk dan layanan yang bernilai tambah kepada klien atau pelanggan dalam pendekatan pembuatan kebijakan. Pendekatan ini sangat mirip dengan manajemen kualitas total lainnya atau sebagai metodologi proses perbaikan berkelanjutan dan pendukung. BPM juga meyakini jika pendekatan ini dapat didukung oleh teknologi. Selain itu, banyak pihak yang membahas BPM dari beberapa sudut pandang ataupun teknologi.